Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap sehat selalu dan senantiasa mentaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tak terasa untuk saat ini kita telah memasuki semester genap. Ya, setelah kemarin di bulan Desember kita telah melaksanakan penilaian akhir semester untuk semester gasal, dan di bulan Januari ini kita telah memasuki semester genap. Untuk itu kita harus mempersiapkan juga rencana kegiatan belajar mengajar khusus untuk mapel sejarah kebudayaan Islam, khususnya untuk kelas 11 ini, ya, untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Dan seperti yang anak-anak ketahui, untuk semester genap ini kita masih belum bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka, ya, masih belum bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka secara bebas, ya, karena masih dalam masa pandemi, ya. Dan kembali lagi itu semua mengikuti kebijakan dari madrasah. Entah nanti kegiatan belajar mengajarnya itu full daring atau bisa kombinasi, artinya bisa menggunakan daring dan luring. Kalau untuk luring, tentu saja kita harus mentaati protokol kesehatan, ya, di mana anak-anak jika nanti diminta untuk masuk, ya, kalian harus wajib sebelum masuki ruang kelas harus mencuci tangan dulu, kemudian wajib memakai masker, dan tempat duduknya tidak boleh secara berdampingan. Ya. Langsung saja saya sampaikan untuk rencana kegiatan belajar mengajar mapel sejarah kebudayaan Islam atau SKI untuk kelas 11 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita pelajari selama semester genap. Yang pertama, kita akan menganalisis kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Ya, nanti ini akan saya jelaskan di belakang. Kemudian yang kedua, menganalisis tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-ide pembaruannya. Ya, tokohnya seperti Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya untuk kompetensi dasar yang ketiga, menganalisis nilai positif dari gerakan pembaruan dunia Islam. Kemudian menganalisis pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, menganalisis munculnya organisasi Islam sebagai dampak dari adanya gerakan pembaruan. Ini kompetensi dasar untuk pengetahuan yang akan kita pelajari. Dan selanjutnya untuk kompetensi dasar keterampilan. Yang pertama, siswa nanti diharap bisa menyimpulkan sebab-sebab kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Ya, nanti kalian pelajari apa sih itu tajdid, ya. Kenapa sampai umat Islam itu bisa mundur dan latar belakangnya itu bagaimana, ya? Kenapa umat Islam itu bisa mundur, ya? Sebab-sebabnya itu apa? Kemudian selanjutnya mengidentifikasi permasalahan, sudut pandang, serta argumen dari para tokoh pembaru Islam dan ide pemikirnya. Yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, para tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya untuk kompetensi dasar keterampilan yang ketiga, yaitu menyimpulkan nilai-nilai positif dari gerakan pembaruan Islam dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. Ya, yang ini nanti akan saya sampaikan untuk
eh, rencana belajar kita itu modelnya seperti apa untuk semester genap ini ya. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi pengaruh gerakan pembaruan Islam, dan untuk KD keterampilan terakhir, mengidentifikasi organisasi Islam yang muncul sebagai dampak adanya gerakan pembaruan, ya. Pembaruan bukan pembaharuan, ya. Pembaruan. Dan nanti dari KD-KD yang telah saya sampaikan tadi di depan, ada KD keterampilan dan juga ada KD pengetahuan, yang ini akan dirangkum dalam sebuah materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ialah membahas tentang kemunculan dunia Islam dan munculnya gerakan tajdid. Ya, nanti kalian pelajari ini ya. Kemudian yang kedua, membahas tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-idenya ya. Yang tadi seperti Muhammad Ali Pasha, yaitu siapakah beliau ini ya. Kemudian Muhammad Abduh ya, dan serta ide-idenya dalam pembaruan dunia Islam. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Ya. Dari materi ketiga ini, secara rinci kita akan membahas yang pertama, bab 1 tentang kemunduran dunia Islam dan munculnya gerakan tajdid. Yang akan kita bahas dalam bab ini adalah yang pertama atau A, tentang gambaran dunia Islam pada abad pertengahan. Kemudian selanjutnya membahas tentang keadaan sosial ekonomi dan kebudayaan. Selanjutnya membahas tentang dampak penjajahan bangsa Barat terhadap negara Islam. Nah, ini yang mungkin membahas alasannya sampai umat Islam itu seakan-akan mundur ya, terpuruk ya. Kenapa sih alasannya? Kenapa kok sampai ada campur tangan orang Barat juga ya? Dan sampai sekarang pun masih sedikit terasa kita rasakan. Ya. Kemudian selanjutnya untuk bab 2, untuk materi yang akan kita bahas nanti ialah membahas tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-idenya. Ya, yang tadi bab 2 membahas antara lain para tokoh, pertama Muhammad Ali Pasha, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Muhammad Iqbal. Ya, kelima tokoh ini yang akan kita pelajari dan ide-ide pemikirannya dalam pembaruan Islam. Ya. Kemudian untuk materi yang terakhir di semester genap ini, kita akan belajar tentang pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Ya, ini ada juga sangkut pautnya dari pemikiran para tokoh yang tadi saya sebutkan. Ya, nanti sampai mempengaruhi para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia juga. Ya. Yang pertama, untuk pengaruh pembaruan Islam di Indonesia, kita akan membahas pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, membahas tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, organisasi Islam di Indonesia. Ya, karena ini sebagai wujud, sebagai wadah untuk ideologi atau tekad mereka untuk pembaruan Islam di Indonesia. Ya, organisasi ini. Ya, nanti apa saja organisasi yang sudah didirikan, ya, nanti kita akan pelajari. Ya. Kemudian untuk metode belajar yang nanti akan kita gunakan adalah yang pertama ceramah, ya, yang nanti akan saya jelaskan secara singkat, secara umumnya tentang beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang kedua, kita menggunakan metode diskusi. Diskusi ini seperti biasanya kita di semester genap, nanti untuk diskusi ini modelnya ialah presentasi. Ya, kalian akan saya bagi beberapa kelompok untuk membahas beberapa bab yang sudah saya bagi. Ya, misalkan tadi ada 3 bab, berarti nanti
akan saya bagi kalau tidak 3 atau 4 kelompok ya untuk membahas ini. Karena untuk bab 2 tadi membahas cukup banyak kelihatannya untuk membahas tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-idenya. Ini ada 5 tokoh. Ya entah nanti bisa untuk satu kelompok atau 2 kelompok ya, nanti akan saya coba pikirkan kembali ya. Jadi untuk diskusi ini ya seperti biasanya kalian membuat sebuah makalah, kemudian jika nanti ada jadwal untuk masuk secara luring ya, misalkan besok pas kebetulan jadwal luring untuk kelas 11 IPA ya, kemudian pas kebetulan juga mapelnya ada mapel SKI. Nah, pada hari itu juga yang bertugas yang mendapatkan jatah presentasi kelompok kalian ya, jadi otomatis nanti akan mempresentasikan apa yang sudah kalian buat ya. Dan selanjutnya untuk metode belajar nanti ada tanya jawab. Ini biasanya setelah kalian melakukan presentasi, dan saya harapkan untuk setiap siswa itu bisa lebih aktif dari semester sebelumnya ya. Yang biasanya agak pendiam, coba nanti kalian beranikan diri untuk bertanya ya. Lontarkan saja pertanyaan apapun yang ingin kalian ketahui. Yang penting tidak melenceng dari materi yang dibahas. Kemudian media belajar yang akan kita gunakan di sini saya pilihkan ada 4 media. Yang pertama kita masih menggunakan e-learning madrasah yang semester kemarin kita sudah gunakan ya. Kemudian media lain kita gunakan Classroom juga. Ini untuk mengirim beberapa materi ya. Kalau materi insya Allah nanti saya akan menggunakan Classroom, dan untuk tugas atau tes online-nya saya gunakan e-learning. E-learning ini saya manfaatkan jika nanti sudah siap ya. Kalau misalkan belum siap, mungkin akan kembali saya gunakan Classroom ya. Dan saya minta untuk anak-anak yang masuk di Classroom jangan mengganti username-nya ya. Silakan yang masih memakai nama samaran atau nama ada simbol-simbol atau yang lain lah ya, istilahnya nama samaran ya, silakan diganti menggunakan nama asli. Karena jika nanti tugas saya kirimkan di Classroom dan nama kalian tidak menggunakan nama asli, otomatis saya akan kebingungan untuk menilai. Nah, yang ketiga untuk media belajar yang akan kita gunakan untuk pembelajaran secara daring, kita masih menggunakan media Zoom atau Google Meet. Ya, ini tergantung nanti kesepakatan pada kalian semuanya. Kalian lebih enak menggunakan Zoom atau Google Meet. Ya, biasanya sih lebih enak ke Zoom ya. Kalau Google Meet itu ya ada enak ada enaknya lah ya kalau menggunakan kedua media ini, Zoom atau Google Meet. Kemudian yang terakhir saya pilihkan media pembelajaran ini berupa YouTube ya. Ini bisa berupa nanti misalkan saya membuatkan materi akan saya share di YouTube, dan kalian nanti akan lebih mudah mempelajarinya kembali ya. Atau mungkin jika nanti ada pertemuan Zoom meeting dan ada dari kalian yang tidak mengikuti ya, nanti akan saya buat rekaman juga hasil meeting kita pada hari itu, dan nanti akan saya upload ke media YouTube. Dan untuk selanjutnya media belajar kita masih menggunakan buku paket ya, yang dulu pernah saya share di Classroom. Silakan di e-learning kalau tidak salah ya, itu silakan dibuka lagi. Jika nanti kok ada yang tidak menemukan, mungkin akan saya share lagi buku paketnya yang bisa kalian download dan pelajari. Dan kemudian kita masih menggunakan modul LKS, dan yang terakhir bisa kalian gunakan internet. Nah, internet ini
internet, LKS, buku paket ini sebagai sumber belajar atau alat kalian dalam pembuatan makalah ya. Dan tidak diperkenankan jika nanti ada tes berlangsung ya kan, meskipun itu secara online ya, terus kalian curang buka jawaban di internet ya, itu tidak sebagai sifat seorang siswa ya, tidak jujur ya, tidak boleh seperti itu ya. Dan seperti itu untuk pembahasan rencana belajar kita di semester genap ini ya, yang nanti untuk pembagian kelompok akan saya bagikan di deskripsi video ini atau bisa saya share di Classroom ya, biar nanti kalian mempersiapkan pembuatan makalah juga, dan dipersiapkan jika nanti ada jadwal kalian secara luring, makalah sudah siap dan siap dipresentasikan ya, atau siap didiskusikan ya. Kita nanti bisa pilih tempat yang nyaman untuk diskusi ya. Baik, seperti itu penjelasan saya untuk rencana kegiatan belajar mengajar Mapel SKI untuk semester genap ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan untuk kegiatan belajar ini bisa sesuai target kalian ya, meskipun dari Bapak Menteri pun sudah menginstruksikan bahwa kegiatan belajar mengajar daring dalam masa pandemi ini memang tidak mengutamakan kuantitas ya, artinya tidak terus-terusan tugas, tidak seperti itu ya, tapi mengutamakan kualitasnya ya, yang itu pun seperti yang saya inginkan. Jadi saya sampaikan sedikit, yang penting kalian paham. Dan nanti akan juga saya bagikan bagaimana sih cara belajar, cara mempelajari Mapel SKI itu yang enak bagaimana. Ya nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Ya. Baik, seperti itu ya untuk anak-anak semuanya. Doa saya mudah-mudahan anak senantiasa sehat ya dimanapun kalian berada, dan juga jangan lupa menjaga kesehatan juga, terapkan protokol kesehatan ya, ingat pesan ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, kurangi kerumunan, jangan sampai ketangkap Satpol PP ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.